Shalom, perkenalkan nama saya Ronaldo Solang, teologi dari kelas Biblika B. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah khotbah dan mari kita baca bersama-sama pembacaan firman Tuhan kita yang terdapat dalam Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penebusan Tanah. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatinya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Sampai sana pembacaan kita pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Khotbah kita pada hari ini saya beri tema aset dapat merusak relasi terhadap Allah dan sesama. Nah, perikop dalam Imamat 25 ayat 23 sampai 28 menceritakan dengan sangat teliti dan sangat detail tentang pengembalian tanah yang tergadaikan karena hutang di tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Perlu kita ketahui bersama bahwa tahun Yobel adalah perayaan dalam tradisi Yahudi, yakni perayaan bisa disebut sebagai perayaan pembebasan, yakni pembebasan baik pembebasan kepada budak maupun pembebasan pengembalian tanah, di mana tanah yang sudah dijual dikembalikan kepada pemilik awalnya. Jadi ketika saya menjual tanah milik saya kepada orang lain dan saya sudah tidak mampu untuk menebusnya, maka tanah itu tetap akan kembali kepada saya pada saat perayaan tahun Yobel. Jadi di sini Allah menekankan suatu peraturan di mana memberikan kemudahan kepada kaum miskin atau kaum tertindas agar supaya mereka tidak terjerat dalam kemiskinan mereka secara terus-menerus, melainkan kemiskinan yang mereka dapat akan datang pada saatnya ketika kemiskinan yang mereka rasakan itu mereka dapat mengubahnya, di mana tanah mereka dapat mereka ambil kembali pada saat tahun Yobel dan mereka diberikan kesempatan untuk mengelola tanahnya itu demi mendapatkan suatu hasil yang baik dalam mengubah perekonomian mereka. Nah, setiap orang Israel itu mempunyai hak untuk menebus, di mana walaupun orang tersebut jatuh miskin sehingga ia tidak mampu menebus tanahnya, bisa juga dibantu oleh saudaranya atau rekannya untuk menebus tanah tersebut. Jadi di sini semacam ada relasi, ada hubungan erat antara di dalam kaum Israel ini antara saudara dengan saudara dan juga kerabat dengan kerabatnya. Maka dari itu saya menarik tema yang membahas tentang relasi. Nah, yang jadi permasalahan pada saat ini berbicara mengenai relasi,
atau berbicara yang mengenai tanah, kalau kita bicara mengenai tanah berarti berbicara mengenai suatu yang sangat sensitif. Karena tak bisa kita pungkiri dalam pergaulan kita maupun dalam lingkungan keluarga kita, keanggotaan keluarga kita, sering terjadi permasalahan karena masalah yang disebut masalah tanah. Mengapa? Karena tak bisa dipungkiri dalam hubungan atau keanggotaan keluarga kita ada saja permasalahan yang muncul karena ketika kita tidak mampu mengusahakan tanah yang sudah diwariskan, maka jalan keluarnya adalah menggadaikan tanah tersebut. Dan yang jadi permasalahan adalah kebanyakan kita menjual tanah atau menggadaikan tanah tapi sudah tidak mampu untuk menebus tanah tersebut. Dan ini merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, yang sangat besar dalam keanggotaan keluarga. Karena, mengapa saya katakan seperti itu? Tak bisa kita pungkiri bahwa pada saat ini ketika seseorang melakukan transaksi atau menjual tanah kepada orang lain, maka itu sudah jadi tanggung jawab orang itu untuk menebus tanah itu. Jangan beban tersebut, beban untuk menebus dibebankan kepada anggota keluarganya. Untung-untung kalau anggota keluarganya mau membantu, tapi kebanyakan kita pada saat ini yang kita lihat itu sudah menjadi tanggung jawab dari si penjual tersebut. Karena yang ia dilakukan itu kan merupakan satu keuntungan baginya. Jadi ia berhak atau ia wajib untuk menebus tanah itu apapun caranya. Dan ini merupakan permasalahan karena akan muncul rasa percayaan, kurang respek, rasa marah, rasa dengki karena tidak dibantu atau tidak diulurkan tangan untuk membantu menebus. Padahal itu kan salah dia sendiri. Kenapa ia jual tapi ia tidak mau menebus? Sehingga rasa iri, rasa dengki, rasa marah itu mengakibatkan perpecahan dari keanggotaan keluarga. Dimana sunya ndak lagi baku-baku skate, sunya ndak baku tegor, sunya ndak baba cerita, bahkan seputus hubungan. Nah, kemudian yang kedua, putusnya hubungan relasi antara Allah. Mengapa saya katakan begitu? Karena tak bisa dipungkiri sekarang orang-orang yang sudah punya kebun yang sangat besar, punya tanah yang sangat besar, yang mempunyai mempunyai hasil yang sangat besar, baik cingke, pala, kopra, sopi, saguer, mereka lebih condong atau lebih memperhatikan hasil atau usaha mereka di kebun, melainkan dengan relasi mereka dengan Allah, di mana mereka sudah jarang kelihatan dalam rangkaian ibadah, sudah jarang dilihat di ibadah gereja, ibadah ini, sehingga ketika mau ditanya, Bapak Aldo di mana Kang? Kita sendak pernah dapat di ibadah. Bapak Aldo kenapa ada sibuk, dia ada ada sedang mengusahakan cingke karena nampak ada panen, karena ini ada panen besar-besar, karena ini ada panen kopra besar-besar, karena ini kopra dan naik, karena ini cingke dan naik, maka dari itu orang fokus sekali di kebun. Nah, banyak sekali alasan-alasan seperti itu yang kita lihat atau kita temui, di mana mereka sudah menghiraukan relasi mereka dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah, malahan lebih memperhatikan usaha mereka dan hasil dari tanah mereka tersebut. Yang ketiga, tak bisa dipungkiri pada saat ini ada saja yang namanya, yang bisa kita lihat, kaum elit dan kaum bawahan, di mana kaum elit semakin berkuasa dan bertata, sedangkan kaum miskin itu semakin miskin. Mengapa demikian?
bukankah dalam nats kita pada saat ini menekankan agar supaya walaupun saudara atau rekan kita jatuh miskin, sebaiknya kita membantu mereka atau menolong mereka, tetapi malah sebaliknya yang sekarang, di mana kaum elit lebih memperhatikan keuntungan mereka saja tanpa memperhatikan nasib dari kaum miskin. Kaum elit, karena mereka memiliki kekuasaan atau memiliki uang yang sangat banyak, maka dari itu mereka bebas dalam melakukan berbagai tindakan, saudara. Nah, bukankah yang terjadi saat ini merupakan masalah yang sangat serius? Bahkan terjadi perombakan-perombakan rumah dan tanah hanya karena kaum kaya atau kaum elit ingin membangun suatu gedung pembelanjaan, suatu gedung hotel, suatu gedung mall ataupun lain sebagainya, di mana mereka hanya memperhatikan keuntungan mereka sendiri tanpa memperhatikan kaum bawahan. Dalam nats ini bisa kita lihat Allah memberikan suatu keuntungan kepada mereka, di mana dalam perayaan tahun Yobel mereka dapat mengambil kembali tanah mereka. Tapi berbeda dengan sekarang. Sekarang tidak seperti itu. Malahan yang saya katakan tadi, yang kaum elit semakin di atas dan kaum miskin semakin di bawah, semakin tertindas. Tapi dalam teks ini Allah ingin agar supaya dalam peraturan yang Allah buat, yakni tahun Yobel, agar supaya orang-orang kaum tertindas atau kaum miskin tidak terikat atau terpuruk dalam kemiskinan mereka. Tetapi yang sekarang malahan mereka terpikat dengan kemiskinan atau kesengsaraan mereka. Dalam teks ini, Allah mengajarkan kita agar supaya kita dapat membangun relasi kita antara Allah dengan Dia dan juga relasi kita antara sesama. Allah memperhatikan semua itu agar supaya umatnya tidak mengalami kesusahan terus-menerus. Baiknya kita selalu memperhatikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari demi menjaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Jadi, ada baiknya ketika kita memiliki aset atau tanah yang sangat besar, yang memiliki hasil yang sangat bagus, biarlah itu menjadi berkat bagi kita, dan juga biarlah kita membagikan berkat itu kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang tertindas. Jangan malahan kita bermegah-megah atau meninggikan diri karena kita mempunyai kebun yang sangat besar, lahan yang sangat besar, tanah ada di mana-mana, bahkan hasil yang sangat besar, sehingga membuat kita merusak relasi kita antara kita dengan Allah karena kita lebih memperhatikan, mementingkan hasil dari usaha tanah kita dibandingkan relasi kita dengan Allah. Sehingga dapat juga merusak relasi kita dengan orang-orang karena kita malah sombong atau menyombongkan diri kita atau kepunyaan kita. Maka dari itu saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita memiliki berkat, ketika kita memiliki aset yang sangat besar, ketika kita memiliki tanah yang sangat besar, hasil yang sangat besar, biarlah itu menjadi berkat bagi kita dan biarlah itu dapat kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita yang sedang dalam kesusahan. Jangan menindas mereka dan jangan menghina mereka, melainkan bantulah mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan perintah yang Allah berikan, dan juga berikanlah mereka berkat dari hasil berkat yang kita dapat. Amin.